Shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kumpul untuk sama-sama melayani Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan Tuhan yang telah Kau berikan kepada hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Amin, 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 amin. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kembali kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup. Sebab itu Tuhan, Engkau yang melihat setiap kerinduan hati kami, hidup kami. Kami rindu mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami saat ini untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Lebih daripada itu, untuk Engkau pakai kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami Tuhan. Jadi terang, jadi berkat, jadi saksi-Mu. Sebab itu Tuhan, ini kami sebelum kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Roh Kudus. Mohon ampun kami dari segala pelanggaran dosa, kesalahan kami. Layakan kami Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, Roh Kudus yang berada di tempat ini, memenuhi setiap hidup kami, sehingga kami penuh dengan sukacita, dengan sorak-sorak untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami rindu hanya kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kau yang percayakan kami hamba-hamba-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu saat ini. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, dari yang membawa kami dalam pujian penyembahan, singer, pemain musik, multimedia aser, oleh Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan-Mu. Kuasa otoritas Allah berdaulat dalam hidup kami dalam nama Yesus. Sehingga kami melayani bukan oleh karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu dan bisa untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Ambil alih pelayanan pada saat ini. Engkau yang ambil alih ibadah kami saat ini, sehingga setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu setiap hidup kami, konsentrasi kami, seluruh sarana prasarana yang kami pakai untuk beribadah, dengan sehati, dengan kuasa dan otoritas Allah kami tolak, hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami bebas untuk memuliakan Tuhan, sehingga kami umat-umat-Mu yang datang dengan berbagai persoalan, beban dalam hidup kami, dalam rumah tangga, pribadi, lepas pribadi, pekerjaan usaha kami percaya kami akan pulang dengan kemenangan. Kami akan pulang dengan jawaban, karena kami terus ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan berdoa setiap umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulaikan ibadah kami. Pada saat ini kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang peduli Yesus.
Engkau satu-satunya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Apapun Tuhan yang kami rasakan pada hari ini ya Tuhan, kami mau fokus Tuhan untuk menyembah-Mu ya Yesus. Kami mau fokus Tuhan untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan seberapa berat Tuhan beban dalam hidup kami ya Yesus. Kami percaya Tuhan Kau selalu membukakan jalan Tuhan. Kau selalu memberikan jalan ya Tuhan untuk hidup kami ya Yesus. Kau menuntun Tuhan untuk hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami hanya bisa menaikkan rasa syukur kami Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami hanya bisa mengatakan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Amin Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Tuhan,
Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun setiap yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun setiap yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun setiap yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan nama-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan, lebih semangat lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ada haleluya? Ada sukacita, amin. Biar lebih semangat lagi kita mau serahkan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah saat ini. Saudara, kita langsung saja membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang kedua. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana, perikopnya di sana. Mari jemaat Tuhan, baik yang di lantai atas, lantai bawah, dan juga yang mengikuti ibadah online bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan bergantian ya. Ayat 1 saya, ayat 2 saudara. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau kepada anakku? Sekarang belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada hamba yang disediakan untuk masing-masing menurut keadaan yang dimiliki. Masing-masingnya 230. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sekarang coba dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang meninggalkan anggur yang baik dahulu, dan setiap orang pas minum boleh diminum. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 bersama-sama, 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Saudara, dari ayat yang terakhir, saudara, bahwa ini adalah tanda daripada seorang Mesias sebetulnya, saudara, di mana dalam perjanjian lama, saudara, telah dinubuatkan, ya dinubuatkan ada seorang yang akan lahir, ya akan ada muncul seorang nabi yang luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel, dan ada tanda-tanda tentu kepada seorang itu. Nah, di mana tanda-tandanya adalah salah satu tanda baginya adalah tentang mujizat. Saudara, bahwa Yesus ini, kalau saya lihat dari ayat yang ke-13 tadi, di mana dia sudah ada hidup di tengah-tengah Israel sudah sekitar 33 tahun. 30 tahun lah saudara ya, bersama-sama dalam arti dia dalam natur manusia, ya semenjak lahir itu. Tetapi mujizat dia belum pernah melakukannya. Karena mujizat yang dia akan buat ini adalah tanda untuk menyatakan inilah Mesias. Mujizat yang akan dilakukan oleh Yesus adalah tanda dia adalah Allah. Itu saudara. Nah, makanya saudara Islam Tuhan, dikatakan ayat 11, dikatakan begini, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Jadi kemuliaannya tentang kealahan dia. Jadi bicara kemuliaan itu adalah kemuliaan Allah. Nah, pagi hari ini saudara, kita berbicara beberapa kali saudara dalam satu topik tema saudara, dan saya sudah bicara tentang topik tentang iman saudara, dan saya sudah bicara dalam beberapa hal saudara mengenai iman itu saudara, penggambarannya. Kita sudah bicara lalu iman penggambarannya seperti kertas saudara yang masih kosong perlu dituliskan dengan tulisan firman Allah. Karena kalau tidak ada tulisan sebuah kertas itu akan jadi sia-sia, tidak ada harganya. Demikian iman kita juga saudara, kalau tanpa ada tulisan kebenaran firman Allah di dalam iman itu adalah iman yang sia-sia saja saudara.
Demikian juga kita bicara minggu lalu, saudara, iman itu seperti satu ruangan yang terang seperti ini, tapi tiba-tiba dia bisa berubah menjadi gelap. Dalam arti kata bahwa satu hal yang datang dari luar, saudara, kepada seseorang yang kadang-kala sekalipun dia punya iman seperti Elia yang luar biasa, tapi dalam waktu yang sama, saudara, Elia selesai dia mengalahkan nabi-nabi Baal, bahkan memperlihatkan kepada Raja Ahab. Tapi tiba-tiba saudara dalam waktu bersama dia berubah total imannya, bahkan sampai dia berkata, aku mau mati saja. Nah begitu. Jadi begitu saudara, kondisi sebetulnya atau keadaan iman kita, memang saudara kadang-kala bisa terjadi dari luar, itu berubah total. Sehingga kita penting saudara untuk kembali bagaimana sikap kita terhadap keadaan-keadaan demikian untuk membuat kembali iman kita ada pada posisinya. Ya tentu kita harus kembali kepada firman Allah, atau iman kita harus sadar bahwa oh ini ruangan jadi gelap nih, saya mesti butuh senter, saya bilang kemarin itu ya. Jadi tindakannya cepat sekali bahwa yang dibutuhkan ketika gelap adalah terang, begitu ya. Nah kita tahu juga saudara bahwa kebutuhan iman kita sekali lagi adalah firman Allah. Firman Allah itu kebutuhan iman kita. Nah makanya saudara, ketika saudara ada dalam ruangan ibadah ini, saudara harus tahu bahwa ketika saudara mendengar firman Allah, saudara harus mendengarnya dengan iman atau dengan percaya. Itu posisi yang benar. Nah mari kita akan masuk dalam pembicaraan kita, atau firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah iman saudara kaitannya dengan mujizat. Sebelum saya menjelaskan dalam ayat ini, penting bagi kita saudara, khususnya gereja kita GPDI ini, saudara, kita tahu sudah ada 100 tahun untuk di Indonesia ini ya, saudara. Dan GPDI ini selalu dikenal dengan bagaimana berjalannya GPDI ini memang dihantar oleh Roh Kudus dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat. Sehingga dalam waktu 100 tahun ini gereja ini sudah dikatakan sudah menjangkau atau memenangkan puluhan ribu jiwa-jiwa, saudara. Ini penting sekali di dalam kehidupan gereja, saudara, untuk mengenai mujizat. Mujizat itu, saudara, dia tidak terjadi begitu saja. Dia tidak pernah lepas dengan iman. Dia tidak akan lepas dengan iman. Ya, mujizat akan terjadi, selalu Yesus akan melihat dari iman. Mujizat bisa terjadi di mana saja. Tetapi saudara, iman, Yesus selalu berkata, iman, kamu punya iman. Jadi kita menghadapi atau menjalani hidup ini, saudara, tentu bagi kita, saudara, sangat percaya mujizat Tuhan itu terus terjadi dan terjadi. Kita tidak mempercayai seperti ada aliran gereja lain, saudara, mempercayai mujizat, tetapi hanya mujizat di Alkitab. Tetapi mujizat dalam realitas sekarang itu tidak ada lagi. Tetapi bagi kita Gereja Pantekosta di Indonesia, saudara, bahwa sangat percaya mujizat yang Tuhan kerjakan itu tidak hanya berhenti pada peristiwa Kristen mula-mula atau pada awal mula-mula pelayanan Yesus, tetapi bagaimana Yesus ketika dia naik ke sorga, dia berkata ada Roh Kudus yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan ada Roh Kudus, bahkan Yesus berkata, kamu akan melakukan yang lebih daripada apa yang telah aku lakukan. Bahkan kalau bisa dibilang, saudara, mungkin apa yang Yesus lakukan yang dialami oleh para murid dan jemaat mula-mula, saudara, bisa dibilang mungkin saudara dan saya lebih banyak mengalami mujizat sekarang daripada zaman dulu. Kenapa? Karena Roh Kudus terus bekerja, tidak pernah berhenti. Nah, itu saudara pengantar bagi saya sampaikan buat saudara untuk membangun iman saudara, untuk juga mempercayai tentang karya-karya Roh Kudus dalam hal mujizat. Tetapi mujizat ini sekali lagi tidak lepas dengan iman, sehingga saya berkata pagi hari ini kita bicara iman kaitannya dengan mujizat. Mari saya jelaskan ayat ini. Saudara, kalau saudara melihat dari ayat ini, mulai dari ayat pertama berkata begini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana.
yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ingat dikatakan pada hari ketiga orang Yahudi kalau membuat satu pernikahan, saudara, mereka akan melakukan acara pernikahan itu adalah rata-rata 7 hari. 7 hari cukup lama. Makanya kalau mereka mau melakukan satu pernikahan, ya tentu tidak jauh berbeda maksudnya dengan kita ya. Kita akan catat berapa orang yang kita undang, kita akan hitung makanannya, biaya-biaya, saudara, semua di dalamnya, yang disiapkan apa, makanan apa, pasti kita sudah rundingkan, sudah siapkan semua kecukupan itu. Dan orang Israel ada satu menu yang tidak ada dalam suatu pernikahan. Yang wajib ada adalah anggur. Karena anggur itu adalah sapaan pertama bagi mereka ketika mereka masuk dalam suatu acara pesta. Ya, mereka akan duduk, pasti minum yang pertama itu anggur. Jadi anggur adalah satu kewajiban, mesti ada dalam pernikahan itu. Jadi mereka menyiapkan anggur itu, mereka sudah hitung dari hari pertama sampai hari ke-7 wajib ada. Dan biasa juga, saudara, karena itu membutuhkan banyak, cara mereka menyiapkan anggur adalah siapkan dulu yang terbaik, biar kalau sudah belakangan kan orang lama-kelamaan kan dia kehadiran di pesta akan menurun, begitu. Mungkin hari pertama dia masih datang, hari kedua orang itu balik lagi, lama-lama dia turun, semakin sedikit yang datang. Jadi anggur yang terbaik harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, dikatakan pada hari ketiga, jadi masih ada sisa 4 hari lagi acara pernikahan itu. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi Yesus ini datang ke undangan ini, karena dia diundang, bukan di hari pertama, bukan di hari kedua, tapi dia datang di hari ketiga. Ingat ya saudara, dia datang di hari ketiga, karena ada poin khusus di sini. Saudara perhatikan, di hari keberapa anggurnya habis tadi saudara? Di hari ketiga, saudara. Sekali lagi, Yesus tidak datang di hari pertama, tapi dia juga tidak datang di hari kedua, tapi datangnya di hari ketiga. Poin saya katakan di sini, saudara perhatikan, saudara. Ketika di hari ketiga, Yesus datang ke sana bukan juga sebuah kebetulan. Tetapi saudara lihat bahwa Yesus sudah kita bisa lihat, dia adalah pribadi Allah yang juga memiliki natur manusia. Saudara harus pegang terus ya, Yesus itu satu pribadi, terus dua apa saudara? Dua natur ya, dia punya natur Allah dan natur manusia. Tapi kita lihat saudara, memang mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah air menjadi anggur. Tetapi kemahakuasaan dia dalam natur sebagai Allah, dia sebetulnya sudah perlihatkan. Dari mana saudara? Bahwa dia, saya bilang tadi, dia tidak datang di hari pertama, dia tidak datang di hari kedua, tapi dia datang di hari ketiga. Kenapa? Karena hari ketiga itu dia sudah tahu. Di hari pertama atau sebelum dia diundang mungkin dalam pesta itu, dia juga sudah tahu pesta itu akan kehabisan anggur di hari ketiga. Dia sudah tahu. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat saudara, bagaimana Yesus itu, dia adalah Tuhan, dia adalah Maha Kuasa yang Maha Tahu. Di hari ketiga, saudara, kita bisa bilang gini, saudara, bahwa selama kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ingat saudara, kita saja tidak akan tahu hari ketiga kita ke depan. Tapi Tuhan itu sudah tahu. Haleluya saudara. Perkawinan di Kana, saya sudah bilang tadi, mereka pasti sudah rencanakan. Khususnya anggur ini saudara, mereka sudah siapkan sampai 7 hari. Karena memang budayanya pernikahan mereka seperti itu, 7 hari. Tetapi saudara yang selalu Tuhan, dari horizontalnya ini saudara, panitia bisa dibilang begitu saudara, sudah menyiapkannya. Tapi ternyata tidak disangka bahwa anggur itu habis di tengah jalan, atau masih hari ketiga.
Sebelum saya lanjut, saudara, saya akan bawa saudara untuk terus membuka cara pandang supaya saudara timbul iman terhadap mujizat Tuhan. Karena sekali lagi saudara, bahwa Alkitab berkata memang Yesus melakukan mujizat selalu dia minta iman dari seorang itu. Saya mau bawa begini, saudara, bahwa di dalam peristiwa ini di dalam peristiwa air menjadi anggur ini di hari ketiga, ayat yang kedua berkata begini. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Tapi perhatikan jawab Yesus. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ini saatnya belum tiba itu, saudara, memang saatnya, waktunya bisa menunjuk kepada penyalipan dia, saudara. Atau juga saudara memang belum waktunya dia, saudara, memang untuk menunjukkan kebesaran kemahakuasaan dia. Tetapi saudara, dalam hal ini perhatikan kata Maria di dalam ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata, bukan kepada Yesus lagi ya saudara, bukan kepada Yesus, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana, dikatakan dia tidak tahu dari mana air itu, ia memanggil itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dan ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10 coba. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menyimpan anggur yang baik. Lihat, air anggur yang baik ini dari mana tadinya saudara? Dari air menjadi anggur. Saya balik kepada posisi iman yang sedang kita bicarakan dalam hal mujizat. Ketika Yesus menyampaikan, ketika Maria menyampaikan kepada Yesus, Yesus bilang, waktuku belum tiba atau saatku belum tiba. Saudara, dalam poin ini, saudara, kita lihat Maria ketika mendengar itu, dia tidak berhenti di situ, saudara. Dia hanya percaya, ini iman saya telah menyatakan kepada Yesus. Sebagai dia, sekalipun dia ibunya, tetapi Maria berposisi, ini bukan anak saya, dia itu Tuhan. Maria sudah mengenal dari semenjak dia baru di kandungan, saudara. Malaikat sudah kasih tahu, dia adalah Immanuel, dia adalah Tuhan. Tapi perhatikan, saudara, pada peristiwa ini, tentu dari sisi manusia, Maria sudah pikirkan, wah, ini bahaya nih pesta ini. Yang sudah direncanakan baik-baik semua, pasti sudah berharap yang baik dalam sebuah pesta. Tapi ketika terjadi kehabisan anggur, itu kan akan berubah total suasananya, saudara. So bisa bayangkan keluarga yang bersuka cita, sudah dipersiapkan semuanya, tapi di tengah jalan dia berubah total, saudara. Mereka mendengar anggur habis. Itu kelabakan, saudara. Itu tidak seperti zaman sekarang ya, saudara. Seandainya di pesta, dikasih tahu aquanya habis, cuma telepon, teng. Dalam berapa menit mereka antar berapa galon. Cepat sekali. Ini 2000 tahun lalu, saudara. Anggur tidak banyak, makanya mereka harus lapor dulu, pergi dulu ke pembuat anggur, tempat fermentasi anggur. Kami mau adakan pernikahan begini, tolong siapkan anggurnya. Jadi tidak seperti sekarang, saudara, harus berpikir 2000 tahun lalu.
Sehingga ketika peristiwa ini kehabisan anggur, itu pasti mereka sudah gelisah semua. Mau kemana kita? Mau cari anggur di mana? Yang ada siap-siap mereka harus tentu menjadi malu sebagai tuan rumah, saudara, mempersiapkan, dan para pelayan-pelayannya atau panitianya. Tapi saudara, kita melihat dari sini, Maria sangat peduli. Maria langsung tahu dampak daripada hal ini sangat berbahaya. Sehingga Maria datang kepada Yesus. Stop dulu di sini. Saya coba masuk dulu sedikit ke aplikasi dalam hidup kita begini. Kadangkala dalam hidup kita, saudara, kita ini membangun rumah tangga, membangun ekonomi kita, usaha kita. Saudara, pastinya kita kan sudah mengatur semua. Mengatur, bahkan ada pada hal-hal tertentu kita akan berkata, oh, keuangan anak sekolah kita, anak kuliah kita, keuangan usaha kita, dari bulan sekian sampai bulan sekian aman. Semua aman, ini akan berjalan aman. Kita terang menjalani. Tapi saudara yang dalam Tuhan, tapi ternyata ada kalanya saudara, di posisi yang sudah kita rencanakan mungkin dari waktu, seandainya waktu Januari sampai Oktober, kita melihat semua aman. Begitu. Tapi ternyata saudara, berjalan waktu, baru sampai seandainya bulan April sudah, kaget kita. Kenapa ini berubah? Kenapa ini kehabisan? Kehabisan uang biaya operasionalnya, usaha. Kenapa ya biaya ini? Kok tidak mencukupi semua? Kemana ya? Hal-hal yang tidak terduga, saudara, itu ternyata bisa terjadi sekalipun, saudara, hal-hal yang sudah direncanakan. Tetapi ketika itu datang, saudara, tentu akan menggoyahkan iman kita, seperti kita membahas minggu lalu. Sehingga saudara, ada satu sikap yang saya bilang, saudara, kita melihat yang diambil oleh Maria ketika melihat ini, kejadian ini terjadi. Betapa luar biasa Maria ini langsung mencari Yesus. Maria tidak pergi kemana-mana, dia berkata, hei, sudah kehabisan anggur, kamu cepat cari di mana yang jual anggur. Tetapi Maria langsung datang kepada Yesus, yang adalah tempat jawaban yang tepat bagi orang percaya. Datang kepada Yesus. Ayat yang ketiga tadi, ayat yang ketiga, ketika mereka orang anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi saya mau katakan begini, saudara, pertama tentu Maria sudah punya iman. Saya bilang tadi, dari masih kandungan, Maria sudah tahu kandungan, di dalam kandungannya itu adalah Tuhan. Dia punya iman itu. Nah, iman itu, saudara, ketika datang kepada Yesus, saudara, kalau datang pada Yesus, saudara tidak usah bertele-tele, saudara. Saudara kehabisan apa, bilang itu. Saudara butuh apa, saudara memang harus bilang itu. Haleluya, saudara. Saudara butuh kesembuhan, dia bilang, Tuhan, saya sakit ini, saya butuh kesembuhan. Bilang saja pada Tuhan. Sebetulnya sih, saya bilang tadi bahwa hari ketiga itu, sebelum Yesus datang pun, memang dia sudah tahu itu akan kehabisan anggur pada hari ketiga. Tetapi butuh bagi orang yang beriman, memang harus berkata kepada Tuhan. Maria, makanya saudara, ketika dia menyampaikan, dia tahu memang sebagai manusia harus menyampaikannya. Memang Tuhan posisi maha tahu. Tetapi dari sisi manusia yang beriman, membuktikan kita beriman adalah datang kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, aku butuh ini. Haleluya, saudara. Memang bagi Tuhan, saudara, ada hal-hal yang bisa kita kadang-kadang bilang, memang bagi Tuhan itu cuma langsung lipat tangan, tak jadi. Terlalu banyak cara-cara mujizat Tuhan. Tapi ada pada posisi-posisi tertentu, saudara, ya kita, saudara, tidak bisa ukur logika itu dengan iman. Nggak bisa memang. Tuhan tuh nggak bisa kita bicara dengan, oh Tuhan harus seperti ini ya, ikutin mau saya. Nggak bisa.
Tuhan, saudara, kalau kita melihat di sini, saudara mau cari dimanapun, saudara, air jadi anggur ya memang saudara sulit dan memang tidak akan pernah masuk dalam saudara logika berpikir manusia. Ini hanya bisa logika berpikirnya Tuhan. Kalau sudah bicara hal-hal mujizat begini, makanya saudara saya bilang penting bagi kita, saudara. Sekali lagi, kalau mau saudara dan saya mau mengalami mujizat, tolong pakai iman, tidak boleh pakai logika kita. Haleluya, saudara. Iya, tetap mesti pakai iman. Saya lanjut ya, saudara. Yang kedua begini, saudara. Saya sudah bilang tadi sudah di hari ketiga. Yang penting untuk kita imani sekarang adalah begini. Tuhan dalam posisi Maha Tahu. Kita imani itu. Kedua, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Mungkin ini sudah, oh iya, saya tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi adalah yang terpenting lagi bagi kita. Bagaimana kita sekarang mau beriman terus demikian? Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Kalau kita memang ada pada posisi seperti seandainya kita, saudara, yang ada, yang punya, orang Betawi bilang punya gawe dalam hal pernikahan, kita yang punya acara. Memang saudara kalau masuk kita yang pada posisi itu, kita betul-betul sangat deg-degan. Seandainya, ini masih hari ketiga, masih di jam 12 siang. Sudah kita dengar, air anggurnya habis. Waduh, seandainya kita ada di acara pernikahan, terus kita bilang di podium itu, di tempatnya pengantin, duduknya saja keluarga pasti sudah tidak tenang, saudara. Sudah berpikir macam-macam. Nah, di situ maksud saya, kalau kita juga kadang-kala melihat waktu, kadang-kala kita ada satu persoalan khusus, maksudnya tidak sama lah buat kita semua. Ada persoalan-persoalan tertentu maksud saya, yang kadang-kala iman kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan waktu, waktunya semakin mepet. Apalagi sudah berbisnis atau menyangkut keuangan, tagihan-tagihan ya saudara lihat, waktunya kita cuma tinggal 1 bulan. Berjalannya waktu, masih ada waktu. Kita lihat lagi, kok semakin dekat ya. Sekarang sudah tinggal 20 hari nih, kok belum terjadi juga ya. Kita masih percaya juga Tuhan tidak pernah terlambat. Turun lagi, sekarang tinggal 15 hari, kok belum terjadi lagi mujizat. Turun lagi, sekarang tinggal 10 hari. Gimana? Banyak saudara, hal-hal yang akan mempengaruhi iman kita. Sehingga saudara, bagaimana kita harus tetap bertahan dalam iman itu, mempercayai Tuhan mau beri jalan keluar seperti apa. Tapi sekali lagi saudara, melalui peristiwa air menjadi anggur ini, kita lihat saudara, ayat yang ke-5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Perhatikan saudara, iman yang ada pada kita saudara, iman itu adalah percaya. Percaya yang dimuat itu adalah terus menerus, tidak boleh berhenti. Sekalipun kadang-kala saudara ada, seperti saya bilang tadi, ada persoalan seperti air menjadi anggur di sini, kehabisan anggur, dan di sini saudara letaknya bahwa iman kita memang kadang-kala bisa dengan persoalan jadi naik, jadi turun. Tetapi tidak boleh berubah. Kita harus tetap berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong saya. Tuhan, aku percaya mujizat Tuhan.
Nah, dari sini maksud saya begini. Tapi bukan berarti iman kita sebatas itu. Maria, dia tahu sudah punya iman. Tapi iman perlu untuk mentaati apa perkataan Tuhan. Haleluya, saudara. Iman perlu mentaati, karena iman ini saya katakan bahwa dia tergantung sekali kepada firman Allah. Apa yang dikatakan Tuhan tidak boleh lepas. Saya bilang tadi bahwa iman itu percaya, tapi kalau tidak ada isi firman Allah, itu sia-sia. Saya bilang berapa minggu lalu, seperti kertas, itu iman. Tapi kalau tidak ada tulisan, saya bilang kertas itu cuma satu folio saudara tulis, terus ditandatangani oleh Jokowi sebagai presiden. Waduh, itu kertas akan berharga luar biasa, bisa merubah segala sesuatu. Iya kan, saudara? Tapi kalau iman itu cuma seperti kertas folio kosong, ya saudara, itu juga jatuh di kertas, di lantai, saudara mungkin akan ambil, remas, masuk ke tempat sampah. Tapi kalau saudara lihat ini kertas, kok ada tulisan, kok ada tanda tangan Pak Jokowi, saudara bisa ambil langsung, tiup-tiup, bersihkan. Saya nonton tadi malam ada satu saksian, saya buka-buka YouTube, tahu-tahu ada satu saksian omaknya umur 92 tahun atau apa, dia bersaksi. Jadi zaman apa ya, Permesta itu tahun berapa ya, 60-an kalau tidak salah. Jadi suaminya itu tentara, ditugaskan, singkat kata meninggal karena sudah lama pisah. Dia tidak tahu ternyata ada namanya katanya pensiun untuk istri. Jadi dia dengar ke orang lain, karena dulu kan sulit telepon, tinggalnya jauh-jauh. Terus dia datang katanya, akhirnya datang ke komandan daripada suaminya bertugas. Dia datang, terus dia bilang, sudah tak bisa. Atau ada yang kasih tahu, bilang begini, ini cuma bisa kamu punya pensiun ini bisa keluar kalau ada tanda tangan 4 orang, tapi ada di istana mereka. Saudara, dia bilang, saya berdoa, saya datangin katanya komandan-komandan itu, mereka bertugas di sana. Dia datangi, mereka lihat, iya, udah mereka tanda tangan. Dari tanda tangan itu katanya dia bersaksi, saya datangin ke Kementerian Keuangan atau apa. Dia datang, mereka semua kaget, mereka bilang, siap Bu, di sini kami atur, tunggu dalam waktu 4 hari, uang Ibu cair semua. Wah, cuma ada tanda tangan itu, saudara. Kembali, saudara, betapa saya mau katakan tadi tentang iman kita ini. Bahwa iman kita, saudara, saya bilang penting, saudara, harus ada perkataan Tuhan adalah firman Allah yang terus-menerus harus ada dalam iman kita. Ya, kalau Tuhan firman Allah berkata kamu harus taati ini, harus lakukan. Kalau mau mengalami mujizat Tuhan. Kalau saja pelayan-pelayan ini waktu mendengar apa yang dikatakan oleh Maria bilang, apa yang Yesus katakan, lakukan ya. Yesus bilang, isi tempayan itu, isi dengan air sampai penuh. Di adat orang Yahudi itu, entah di rumah atau apalagi di acara-acara pesta, mereka punya namanya tempayan pembasuhan itu. Nanti ada bagian orang yang ambil cedok. Waktu kita datang dulu kan tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, disiram kakinya. Itu menjadi satu adat bagi mereka. Siram kakinya baru masuk. Tidak diambil sendiri, mereka ada yang nyiram-nyirami. Sekarang dibilang isi air itu, tempayan-tempayan itu sampai penuh. Dari situ, saudara, pelayan-pelayan tahu, kan kita butuh anggur. Kenapa sekarang diisi air? Saudara, bukan persoalannya ada di air itu sebetulnya, tetapi persoalannya adalah tentang apa yang mereka dengar dari Maria untuk mentaati apa kata Yesus. Ini yang menjadi penting sebetulnya, saudara. Di dalam iman, bagaimana iman yang sudah kadang-kala ya kita dengar, oke kita dengar, tapi pada waktu Roh Kudus menuntut iman kita untuk mentaatinya, di situ menjadi satu perjuangan. Sehingga para pelayan-pelayan ini, saudara, mereka berkata,
Ya oke, kita isi penuh. Sekarang bagaimana? Lebih berat lagi. Kalau cuma disuruh isi air sampai penuh, selesai. Sekarang Tuhan Yesus bilang, taati lagi. Ya, bukan hanya sekedar mentaati isi air, taat kedua lagi. Apa? Cedok air itu bawa pada pemimpin pesta. Mereka sudah tahu pemimpin pesta ini pasti yang setiap mereka bawa anggur dirasain dulu sama pemimpin pesta. Ya, setiap mereka buka satu tempayan sananya atau botol anggur lah saudara, si pemimpin pesta rasa dulu, ya dicicipin dulu, ya baru boleh bagikan. Sekarang mereka pikir, ini kita cedok. Perhatikan tadi waktu mereka cedok, sudah anggur apa masih air saudara? Masih air kan saudara? Coba saudara pikirkan kalau saudara itu adalah pelayan dan saya cedok air, sementara kita pelayan anggur. Saudara, saya bilang ini butuh iman. Yang saya katakan, iman bukan sekedar percaya, tapi iman harus mentaati apa yang dipercayai, yaitu firman Allah. Jadi ketika mereka mencedoknya saudara, mereka berjalan. Yang mereka cedok air, jalan bawa air. Tapi ketika mendekati pemimpin pesta, ternyata itu berubah jadi anggur. Di sini pelajaran bagi kita begini, bahwa iman yang kita imani tidak pernah lepas dari mentaati firman Allah. Haleluya saudara. Di sini kadang-kala banyak orang Kristen merasa, saya percaya mujizat terjadi, saya percaya, tapi kenapa tidak terjadi? Karena seperti ini saudara, kadang-kala orang Kristen hanya berdiri pada posisi iman, aku percaya tentang mujizat, tetapi lupa bahwa sebetulnya iman itu berkaitan dengan juga namanya mentaati firman Allah. Saya coba bawa saudara pada ayat pendukung lain, saudara begini. Coba 1 Raja-Raja saudara 17. Saudara masih percaya mujizat Tuhan masih tetap terjadi? Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Mari coba kita lihat ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Mari kita bangkit berdiri, gantian membacanya juga ya. Baik lantai bawah juga, mari bangkit berdiri. Ayat 7 surah 8. Elia dan janda di Sarfat, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali setengah tepung dalam tempayan, sedikitnya dahulu. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu roti. Kemudian aku memotong dan membawahannya bagiku dan bagi anakku. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan di dalam bumbu itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan mengerjakan kata-katamu. Ya, sampai situ saja. Amin. Tuhan berkati. Saudara perhatikan nih saudara, bahwa bagaimana pertama iman Elia ketika ada terjadi musim panas 3 tahun lebih di Israel,
dan menjadi orang pada waktu itu banyak mati karena kelaparan. Dan termasuk janda di Sarfat itu. Dia berkata ketika Elia datang ke sana, saudara, Elia disuruh oleh Tuhan, kamu pergi saja ke Sarfat, di sana kamu akan bertemu dengan seorang janda dan kamu akan dapat makan dari dia. Elia percaya, dia beriman dan dia bertindak tentu. Kalau ketika Tuhan bicara begitu, Elia percaya, oh iya Tuhan, aku percaya. Tapi Elia tidak bertindak mentaati perintah Tuhan, saudara, ya Elia tetap mati, saudara. Karena dia tetap berdiam di situ Sungai Kerit. Tapi Tuhan perintahkan dia, jangan tinggal di situ. Kamu taati, pergi ke Sarfat. Dan Elia bertindak, pergi ke Sarfat. Itu iman Elia, dia bertindak, mentaati kata Tuhan untuk pergi. Selanjutnya, saudara, dia bertemu dengan janda di Sarfat. Sekarang dia berkata, apa ada makanan? Aku coba kamu berikan saya roti. Dia bilang, saya tidak punya roti. Saya punya cuma segenggam tepung dan minyak sedikit. Saya olah, dan setelah itu saya dan anak saya makan, dan itu kami mati. Jadi bagi janda di Sarfat sudah biasa. Orang mati itu sudah biasa karena kelaparan. Karena mungkin dia sudah lihat, memang orang sudah tidak ada makanan, setelah itu pasti mati. Karena musim panas sedang terjadi. Tapi saudara, bagaimana firman Tuhan itu, bagaimana Elia menyampaikan kepada janda di Sarfat. Dia berkata, coba kamu buat. Ya buat itu, olah itu. Dan setelah kamu olah, coba kamu kasih ke saya dulu ya. Saya makan dulu. Elia makan. Dibuat, Elia makan. Setelah itu Elia berkata, sekarang kamu makan, anak kamu juga makan ya. Saudara, singkat kata bahwa janda di Sarfat ini makan. Terus Elia bilang, janda makan lagi gitu ya. Dia bilang, saya sudah kenyang. Suruh anak kamu makan. Dia bilang, anak saya juga sudah kenyang. Habis tidak? Oh tidak, masih ada. Saudara, di dua hal ini saya mau bahas, saudara. Baik Elia, baik janda di Sarfat, sama-sama saudara, ketika sudah dibangun imannya, baik Elia mentaati firman dia harus pergi ke Sidon atau di Sarfat ini, baik juga janda di Sarfat ini saudara, dia juga mentaati apa yang dikatakan oleh Elia. Buat tepung, kasih, dan kita akan makan. Kalau saja juga janda di Sarfat tidak mentaati, tentu juga saudara, betul-betul apa yang dia bilang, saya punya tepung segenggam, setelah ini mati. Dan betul-betul dia pasti mati. Tapi kita melihat bahwa iman yang mentaati firman Allah ini, saudara, telah merubah mereka, saudara. Bahkan janda di Sarfat ini bukan mati, tapi hidup. Haleluya, saudara. Apa yang membuat janda di Sarfat ini, saudara, tadinya dia berkata, aku mau mati karena tinggal segenggam tepung. Saudara, saya bilang tadi ini adalah tentang alam. Kalau tadi mungkin saya bilang, saudara, itu bisa direncanakan. Tetapi sekalipun direncanakan tentang pesta di Kana, tapi sekalipun direncanakan, tapi ketika terjadi satu peristiwa di tengah jalan, saudara, itu juga tidak bisa buat apa-apa. Karena ini menyangkut pesta, menyangkut harga diri mereka, saudara. Anggur habis, itu membuat mereka sangat malu. Tetapi saudara, ada juga saudara peristiwa-peristiwa yang membawa kita, saudara, melihat melalui Alkitab itu bisa dari alam. Dari alam. Ini juga tidak ada satu orang pun mampu mengaturnya, kan? Siapa yang bisa atur panas? Siapa yang bisa atur hujan? Tidak ada. Semua adalah kedaulatan Tuhan. Dan itu ternyata saudara, alam bisa membawa, menyangkut makanan, minuman, menyangkut ekonomi. Tapi bagaimana posisi iman kita, saudara? Kalau tadi saudara kita belajar Maria dan juga para pelayan, pada akhirnya iman yang mereka sudah ada penting untuk mentaati firman Allah. Amin, saudara. Demikian juga iman yang sudah ada kepada Elia dan juga timbul kepada janda di Sarfat. Iman yang ada untuk mentaati firman Allah. Karena saya bilang tadi bahwa di sinilah letak, saudara, bahwa mereka mengalami mujizat Tuhan. Saudara, sebentar lagi saya akan selesai untuk menyampaikan begini. Dalam sebuah refleksi hidup kita juga begini. Saudara, mungkin kita sekarang, saya melihat juga baik membaca
artikel ekonomi, melihat juga di YouTube, ada kalanya mereka berkata begini, di Indonesia ini kalau presiden sudah bilang seperti apa ya saudara, tidak lama lagi lah Indonesia terdampak begitu, terdampak dari resesi dari luar negeri, atau mulainya dari pertama dari pandemi, baru terjadi perang di Rusia Ukraina, pasti akan berdampak kepada kita. Itu seperti satu tsunami yang baru terjadi di satu tempat dan dia bergelombang akan masuk ke Indonesia. Ada juga yang berkata bahwa kadangkala orang belum percaya itu. Tapi ada juga para ekonom berkata lebih baik percaya, siap-siap. Kalau toh itu tidak terjadi katanya, ya kita untung kita sudah siap-siap. Tapi kan yang berbahaya adalah orang yang tidak siap-siap, tahu-tahu itu datang. Dari situ saudara, hal-hal ekonomi yang sedang melanda dunia ini, saudara, kita bagaimana iman kita saudara akan menghadapi itu. Karena tentu saudara, kita tidak lepas semua mengenai hal-hal dengan ekonomi kita. Tetap itu saudara. Tapi bagaimana iman kita akan menyikapi ini saudara? Bagaimana iman kita sekarang kepada Tuhan akan menyikapi apa yang berita ini sedang terjadi? Apakah kita hanya berkata, saya percaya Tuhan tolong? Itu betul saudara. Langkah awal seperti itu. Tetapi saudara Islam Tuhan, seperti Maria, dia percaya, dia sampaikan kepada Tuhan, tapi selanjutnya dia bilang, taati apa yang Yesus bilang. Haleluya saudara. Kita jemaat Tuhan juga, saudara, kita tidak tahu ya ekonomi kita bagaimana 2023, 2024. Tapi yang kita tahu sekarang saudara, mari imani kata firman Allah, Tuhan penolong kita, Tuhan pembela kita, Tuhan penjaga kita. Tapi imani juga saudara kata firman Allah, taati firman Allah. Amin. Mesti masuk di situ saudara. Kebanyakan orang Kristen itu hanya beriman, Tuhan akan tolong, Tuhan akan bela. Tapi kalau mau menyuruh mentaati firman Allah, wah, jangan dulu. Ini menjadi persoalan saudara. Nah, sehingga bagi kita, saya bawa satu ayat dulu begini saudara. Matius 7. Matius 7, coba kita lihat ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Stop dulu ya sampai sini. Perhatikan saudara, kita tentu meminta kepada Tuhan karena kita punya iman kepada Tuhan. Amin saudara. Tapi kalau minta ayatnya, tapi kalau saudara perhatikan, jangan sampai saudara pikir ini tidak ada muatan daripada ketaatan, atau tidak ada muatan tindakan. Di sini sudah dikatakan, mintalah kau beriman, katakan pada Tuhan, maka akan diberikan kepadamu. Baru berikut apa saudara? Carilah saudara. Ada tindakan-tindakan di sana. Tentu tindakan-tindakan dalam mentaati kebenaran firman Allah, maka kamu akan mendapat. Haleluya saudara. Jadi Tuhan tidak langsung bilang dapat, kamu minta langsung dapat. Tidak saudara. Tuhan berjanji di situ, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Akan. Carilah, ada tindakan di sana. Baru di situ kamu akan dapat itu saudara. Selanjutnya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Jadi ada iman menyangkut di sini tentang mujizat, tetapi dalam mengalami mujizat situ saudara ada tindakan-tindakan terhadap firman Allah yang harus kita taati. Ayat 8 dikatakan juga apa saudara? Ayat 8, karena kita baca, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat,
dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Sekali lagi saudara, ayat ini tidak boleh lepas dari ayat yang 7 ya, bahwa ada tindakan-tindakan di sana. Ayat 9. Ayat 9, 2, 3. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia minta roti? Terus. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Terus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saya sangat percaya mujizat Tuhan. Tapi saudara jangan lepas dengan tindakan-tindakan akan perintah Tuhan tentang firman Allah untuk kita lakukan. Dan orang-orang yang mentaati firman Allah pasti akan alami mujizat Tuhan. Saya berharap kita jemaat Tuhan, ya, saya tidak juga tahu kondisi saudara, ekonomi saudara, kalau sekarang berita terlalu banyak dan bagaimana saudara, bahkan negara pun sedang mengantisipasi bagaimana ke depan 2023 tentang ekonomi. Tapi saya mau menyampaikan firman Tuhan bagi saudara melalui peristiwa yang kita baca di Kana air menjadi anggur itu saudara, melalui peristiwa alam saudara di Sarfat saudara kita lihat. Tapi sama-sama saudara melanda orang yang beriman. Tetapi orang yang beriman, mereka tidak hanya sekadar beriman, tapi mereka datang mentaati firman Allah. Dan orang-orang yang mentaati firman Allah, Alkitab mencatat mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amen. Saya berharap kita jemaat di tempat ini, kita bukan hanya ada pada posisi yang beriman percaya, tapi iman kita adalah iman yang bertindak melakukan perintah firman Allah. Dan kita yang akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara percaya mujizat Tuhan? Amin. Langkah pertama beriman pada Tuhan. Langkah kedua, saudara taati firman Allah dan kita alami mujizat. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi kami. Sebagai jemaat-jemaat-Mu, kami semua yang ada saat ini, kami tetap percaya mujizat-Mu dulu, sekarang, dan di akan datang tetap akan terjadi ya Tuhan. Sebab itu Roh Kudus kami mohon, iman yang ada pada kami ini, tolong terangi terus dengan firman Allah. Dan Roh Kudus tolong iman percaya kami untuk berani Tuhan mentaati firman Allah, untuk berani melakukan firman Allah. Dan kami percaya setiap kami yang telah datang mendengar firman Allah, kami pasti mengalami mujizat Tuhan. Rumah tangga kami alami mujizat Tuhan. Kesehatan kami alami mujizat Tuhan. Ekonomi kami alami mujizat Tuhan. Pendidikan anak-anak kami alami mujizat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sumber mujizat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Terangi terus iman percaya kami Tuhan dengan firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, semua yang berkati dengan firman Tuhan. Amin. Dan terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini, untuk WL, singer, pemain musik, dan tim multimedia, dan tim Asyar. Dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk setiap jemaat yang telah hadir pada hari ini. Sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk pengumuman yang pertama, persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Didi Chandra Dinata. Lalu untuk persembahan pembangunan atau pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 00096726169 atau kode banknya 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Dan untuk persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740051654 atas nama Bapak Yanca Manorek. Dan bagi jemaat yang telah mentransfer, boleh menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Lalu untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA
6370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk hari Senin, doa puasa mingguan GPDI Kota Wisata. Dan untuk puasanya boleh dipilih untuk Esther, untuk puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam atau Daniel. Dan untuk hari Rabunya ada ibadah komsel di kediaman Bapak Akyong di Pasar Minggu pukul 19.30. Dan untuk hari Jumatnya ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja setiap hari Jumat pukul 19. Jadi bagi Bapak Ibu boleh setiap hari Jumat ikut gabung untuk ibadah Pelprip dan WSP. Dan untuk Sabtu paginya ada doa pagi pukul 7 sampai 8. Dan untuk sorenya ada ibadah pemuda dan remaja atau YMB di gereja pukul 18.15. Dan untuk minggu depan ibadah raya untuk jam pertama jam 8, ibadah raya kedua jam 10 untuk anak-anak sekolah minggu. Dan untuk ibadah tiganya, ibadah raya 2 itu jam 5 sore di gereja dan online. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Saya mau menyangkut puasa tadi, saudara. Saya pikir-pikir kayaknya kayaknya banyak yang tidak puasa. Nah, kan? Jadi ini pengumuman cuma tulisan saja. Tapi mau ditindakan mungkin banyak yang tidak. Nah, saya mungkin coba berpikir, mungkin bawa dulu pada kalau orang bawa dulu, belajar dulu kan, jemaat yang belum pernah ya, atau masih jarang. Ya sama aja kayak mau bawa mobil, mungkin saudara belum bisa langsung. Yang nggak tahu bawa mobil mesti diajarin dulu. Nah, jadi maksud saya begini, saudara coba dulu begini deh, saudara, kita puasanya kan Senin nih. Saudara kan dibilang tadi puasa Esther itu masih ingat nggak saudara? Tidak makan, tidak minum. Puasa saya bilang Adam itu hanya makan buah saja, nggak boleh yang lain ya, buah saja. Jangan makan daging-daging, pokoknya buah saja. Kalau puasa Daud itu cuma apa saudara? Tidak makan tapi boleh minum air putih, jangan minum susu, jangan minum Coca-Cola gitu ya. Pokoknya air putih aja. Apa tadi ya? Daniel itu kan sudah tahu bahwa itu puasa yang tidak makan daging sama sekali, hanya makan sayur-sayuran. Nah, dari puasa-puasa itu, saudara mungkin begini ya, aduh soalnya kerja nih begini. Nah, jadi saya coba mundurin saja saudara buka puasanya. Nanti apalagi saudara kerja di kantor yang nanti mulai saja jam 12 lah istirahat saudara kerja kantor. Nah gitu ya. Jadi cuma saudara selesai makan malam, saudara berdoa bilang Tuhan saya mau puasa ini, atau puasa Esther, atau puasa apalah saudara pilih sendiri. Nanti besok siang jam 12 saudara boleh buka puasa. Ya, bisa ya begitu ya. Nah nanti kalau saudara sudah biasa, sudah terbiasa puasa, saudara boleh mundur bukanya, bisa sampai jam 4 sore. Tapi ini saudara sampai dulu jam 12 lah. Jam 12 saudara bisa buka. Nah, tapi saudara di tengah-tengah saudara selesai makan malam, saudara ambil waktu doa dalam puasa itu. Kalau perlu saudara sudah catat saya mau doain apa. Begitu, karena ingat saudara, doa yang diucapkan di dalam posisi puasa itu selalu luar biasa saudara. Ada saudara, sedikit berbeda itu. Sedikit berbeda. Esther pada waktu dibilang Israel mau dibunuh semua, ketika waktu ada di Persia, saudara, dia bilang orang Israel kita berpuasa. Saudara bisa bayangkan, surat perintah pembunuhan semua orang Israel sudah dijalankan. Siapa yang bisa batalin? Cuma kuasa Tuhan. Cuma dalam sekejap saudara, dalam tengah-tengah berpuasa, Esther datang kepada raja, berubah total, padahal raja sudah tanda tangan. Itu harus bunuh. Tapi dengan puasa itu Tuhan Maha Kuasa rubah itu tidak terjadi. Haleluya saudara ya. Jadi
Saudara, banyak hal yang saudara akan dapat dalam puasa itu. Makanya saudara, usahakan di dalam kurun saudara berpuasa ini ada doa yang saudara sudah catat. Tuhan, saya punya pergumulan ini Tuhan. Saya sedang hadapi masalah ini Tuhan. Ungkapkan dalam doa puasa itu. Amin, ya. Nah, di situ harus ada doa. Tapi kalau saudara cuma puasa, enggak makan ini, enggak minum ini, diam-diam aja, enggak ada isi doa, ya sayang sekali. Saudara enggak ceritain sama Tuhan. Jadi ambil waktu, gitu ya. Kan bisa saudara sebelum kantor, saudara sampaikan dulu pagi, saudara di mobil, saudara bisa, Tuhan ini doa saya ungkapkan dalam posisi saya puasa, gitu ya. Oke, itu saja saya sampaikan buat saudara. Intinya saudara boleh buka puasa di jam 12 besok setelah makan malam, saudara mulai puasa, dan di jeda puasa itu saudara, di antara waktu saudara selama puasa, naikkan pokok doa saudara. Situ saudara berseru pada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Oke, itu saja. Pengumuman Natal tadi sudah ya, tanggalnya Pak? Ibu silakan Pak, Bapak ada ini ya, panitia, ini panitia Natal, silakan Pak, sorry biar jemaat tahu dan sudah progresnya gimana. Puji Tuhan, terima kasih. Saya akan sampaikan tambahan pengumuman. Jadi kita tahun ini Natal kita akan adakan secara langsung di gereja tanggal 18 Desember jam 5 sore. Kemarin Pak Gembala sampaikan bahwa tahun ini untuk Natal diserahkan ke Pelbrik. Jadi kebetulan saya ketua Pelbrik. Kemarin kita sudah bentuk panitia-panitia Natalnya semua. Jadi kemarin juga kita udah rapat sekali, dan setelah ibadah pagi hari ini saya mengundang untuk panitia Natal untuk bisa rapat yang kedua. Saya berharap untuk bagian perlengkapan dan lain-lain ya yang membutuhkan biaya, saya berharap bisa bisa memberikan kebutuhan biaya yang dibutuhkan ya saudara ya. Jadi saya menghimbau kepada seluruh jemaat yang ada, mari kita bergandeng tangan, kita saling mensupport satu sama lain. Natal ini bukan tugas gembala, bukan tugasnya panitia, tapi ini tugas kita semua saudara ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk kita bergandeng tangan supaya Natal di tahun ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Gembala. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan untuk ibadah yang Engkau sudah izinkan terjadi di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, dan firman yang kami sudah dengar Tuhan akan terus menolong kami Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk kami terus mempertahankan iman kepercayaan kami kepadamu, dan menolong kami Tuhan untuk kami bisa melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman ini sudah menjadi rema buat kami dan memberkati kami semuanya. Kami percaya Tuhan sepanjang minggu yang akan datang pun Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Engkau melihat setiap umat-umat-Mu yang datang dengan beban yang berat, dengan pergumulan mereka. Kami hanya percaya satu hal Tuhan, bahwa kami punya Allah yang maha besar, Allah yang maha
kuasa Allah yang Maha Tahu, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kehidupan kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, terus nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, terus nyatakan karya-Mu dalam kehidupan kami. Setiap pergumulan umat-umat-Mu, baik dalam hal keuangan mereka, dalam hal rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha mata pencaharian mereka Tuhan, dalam kesehatan, dalam apapun juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami, dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami. Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, apapun yang akan menjadi kegiatan kami, apapun yang akan kami hadapi, kami percaya juga Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau sudah ada di sana Tuhan, sehingga segala perkara yang akan kami hadapi, kami percaya kami akan bisa melaluinya oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Acara Natal yang akan kami adakan pada tanggal 18 Desember nanti juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh panitia yang ditugaskan Tuhan untuk mempersiapkan semuanya ini Tuhan, ikat dengan tali kasih-Mu. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada, ikat dengan tali kasih Allah, sehingga kami semuanya bersama-sama bergandengan tangan Tuhan, bekerja untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahkan untuk ibadah-ibadah yang ada Tuhan, ibadah sekolah minggu sebentar, ibadah sore nanti Tuhan, ibadah tengah minggu baik komsel maupun ibadah gabungan Pelprib dan wanita Tuhan, ibadah YMB yang ada, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah setiap ibadah yang ada. Seluruh umat-umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada, terus taruh kerinduan dan kehausan untuk beribadah kepada-Mu, sehingga dalam setiap ibadah yang kami lakukan, dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, kami semuanya Tuhan berduyun-duyun datang Tuhan, karena kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami. Kami rindu menikmati hadirat Allah yang Maha Kudus. Kegiatan diakonia juga yang masih ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mendahului, Engkau yang akan bekerja, sehingga setiap kegiatan diakonia yang kami lakukan, benar-benar Tuhan kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Perluasan gereja yang kami rindukan Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada yang sukar bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan kami percaya Engkau sudah siapkan Tuhan tempat yang luas untuk kami beribadah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami teringat untuk bangsa negara ini Tuhan. Pemerintah, dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, semuanya Tuhan ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Taruh mereka roh yang takut akan Engkau, dan berikan hikmat-Mu Tuhan di dalam mereka memimpin bangsa negara dan rakyat Indonesia ini, sehingga Tuhan kami boleh menikmati Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Allah akan menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau ada di antara umat-umat-Mu yang saat ini terbaring sakit, dalam keadaan apapun juga Tuhan, Kau tolong melawat mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan biarlah hari-hari yang akan datang mereka boleh kembali bersama-sama beribadah kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Sebab itu kami memohon kepada-Mu ya Bapa di sorga, memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Hanya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.